warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sa'iqi ilan najati minal jur wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan oleh Allah limpahan nikmat berupa nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada saat ini. Dan kita masih bisa dipertemukan dalam acara ngabuburit bersama Bunda Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung. Pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang keistimewaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana surat ini sudah populer di telinga kita yang berisikan tentang perintah puasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi penting kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman. Perintah Allah untuk orang-orang yang beriman dengan panggilan cinta dan penuh kasih sayang. Binida'il habib, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya, ketika dalam diri kita ada kadar keimanan, maka begitu datang bulan suci Ramadan, tentunya kita akan melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Inilah suatu kehebatan dan keistimewaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Perintah Allah hanya khusus bagi hamba-hambanya yang memiliki iman. Tujuan apa Allah memerintahkan puasa? Yaitu agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan perintah puasa bukan hanya untuk saat ini saja, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang terdahulu. Dengan kata lain, bahwa Allah ingin memberikan informasi kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bahwa dia akan mendapatkan predikat takwa, ketakwaan yang sebenarnya. Takwa itu pada hakikatnya adalah manusia yang terdidik dengan Al-Quran. Pemirsa dimanapun saja berada, ada 3 golongan orang yang percaya dengan Al-Quran. Yang pertama adalah golongan orang yang yakin, percaya, menerima perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran serta larangan-larangannya yang ada di dalam Al-Quran, namun mereka secara sengaja melanggarnya. Mereka mengerti dan mampu membaca serta memahami ayat dalam surat Al-Quran, seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, perintah tentang puasa. Mereka mengerti dan bisa membaca bahwa puasa itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tahu dan mengerti
bahkan bisa memahami bahwa puasa itu adalah wajib hukumnya bagi orang yang beriman. Namun mereka tidak mau melaksanakannya. Inilah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah wa minhum yaktasib. Mereka percaya dan mengerjakannya setengah-setengah. Dia tahu dan memahami kewajiban berpuasa, namun kadang dia melaksanakannya dan seringkali tidak melaksanakannya. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang yakin, percaya terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka selalu mengamalkan perintah-perintah dalam Al-Quran secara konsisten dan istiqomah. Nah, kita termasuk golongan yang berapa? Golongan pertama, kedua, atau ketiga? Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang percaya dan yakin terhadap Al-Quran dan selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan istiqomah. Golongan ketiga inilah yang disebut orang yang bertakwa atau golongan orang yang bertakwa. Selalu konsisten, istiqomah, mengamalkan ajaran atau perintah dalam Al-Quran. Pemirsa, dimanapun saja berada, ketika di dalam diri hamba memiliki ketakwaan, maka jaminan dari Allah sangatlah pasti. Yang pertama adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi hamba-hamba Allah yang memiliki bekal takwa hanya kepadanya semata, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam permasalahan hidupnya dan setiap problematika yang menimpa kehidupannya. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menaburkan rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Dan dengan ketakwaan yang kita miliki, itulah perbekalan yang terbaik ketika kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup cerita hidup di alam dunia, maka perbekalan yang utama bukanlah harta kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita. Perbekalan yang terbaik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwasanya perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan kita. Pemirsa dimanapun saja berada, yang ketiga, jaminan Allah yang pasti adalah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah puasa pada kali ini, kita benar-benar melaksanakan puasa dengan baik. Tidak hanya menggugurkan suatu kewajiban saja, namun kita membutuhkan dan memerlukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada kali ini, baik dalam segi keimanan kita, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, kemudian dalam segi hubungan kemanusiaan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat menghidupkan hari-hari Ramadan dengan beraneka macam amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini
menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.